Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa kita sadari, baik individu, organisasi, ataupun pemerintahan dalam melakukan aktivitas sehari-hari sesungguhnya telah mempraktekkan kegiatan public relation. PR sebagai fungsi manajemen komunikasi mengupayakan terjadinya komunikasi timbal balik antara organisasi atau pemerintah dengan stakeholder dan publiknya demi menjaga citra organisasi dan membentuk opini publik yang positif. Di sini saya Widya Mutiara, 211921149, mahasiswi Ilmu Komunikasi. Pada pembahasan video kali ini, izinkan saya untuk menjelaskan tugas besar mata kuliah isu dan krisis manajemen tentang langkah-langkah pengendalian dan pengelolaan isu, dan akan menguraikan langkah-langkahnya seperti apa dan menjelaskan pengertian dari isu dan krisis manajemen yang terjadi di Lembaga Indonesia, yaitu DPR RI, tentang kinerja anggota Dewan. Sebelumnya saya akan menjelaskan pengertian dari isu. Apakah isu? Isu merupakan suatu hal yang terjadi baik di dalam maupun di luar organisasi yang apabila tidak ditangani secara baik akan memberikan efek negatif terhadap organisasi dan berlanjut pada tahap krisis. Sedangkan krisis manajemen yaitu proses mempersiapkan dan mengelola krisis yang datang secara tidak terduga dan berpotensi mempengaruhi reputasi suatu perusahaan atau organisasi. Oke, dalam pembahasan selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana langkah-langkah cara mengendalikan dan mengelola isu tersebut. Di sini saya akan mengawali pada tahap identifikasi isu, yang dimana identifikasi isu ini bertujuan untuk menetapkan prioritas awal atas berbagai isu yang muncul. Untuk itu, saya akan membahas suatu isu yang berkembang ke khalayak atau publik. Dari isu yang beredar tentang kinerja anggota dewan yang tertidur saat mengikuti rapat paripurna, sehingga dari kejadian tersebut menyita perhatian khalayak publik dan memunculkan berbagai isu tentang kinerja anggota DPR di mata masyarakat. Selanjutnya pada tahap tentang analisis isu, di mana di setiap isu yang muncul harus segera diinventarisir, diidentifikasi, dan diprioritaskan untuk mengetahui asal isu yang seringkali sulit, karena biasanya isu muncul tidak berasal dari satu sumber. Analisa isu ini terjadi ketika sedang berlangsungnya rapat paripurna, terlihat seorang anggota Dewan DPR tertidur pulas saat mengikuti aktivitas rapat tersebut. Dari kejadian itu yang diliput oleh berbagai awak media dan tersebar luas ke khalayak atau publik, menimbulkan berbagai isu dan pertanyaan yang muncul di mata masyarakat tentang kinerja anggota DPR tersebut. Dari kejadian itu yang diliput oleh berbagai awak media dan tersebar luas ke khalayak atau publik, menimbulkan berbagai isu dan pertanyaan yang muncul di mata masyarakat tentang kinerja anggota DPR tersebut. Apakah semua anggota DPR melakukan hal yang sama dan tidak beramanah terhadap tugas-tugas yang diembannya? Atau tidak semua anggota DPR yang melakukan tugasnya secara profesional? Untuk itu, pada tahap selanjutnya saya melakukan strategi perubahan isu. Pada tahapan ini, di mana tahap yang melibatkan beberapa keputusan dasar tentang respon organisasi atau perusahaan tersebut, pada tahapan ini terdiri dari 3 pilihan untuk menghadapi perubahan dari isu yang terjadi, seperti strategi perubahan reaktif, strategi perubahan adaptif, dan strategi respon dinamis. Pada suatu isu yang terjadi di dalam parlemen saat rapat paripurna terkait kinerja anggota DPR yang tidak profesional dalam menjalankan tugasnya, yang terlihat tertidur saat menjalani rapat paripurna. Saya sebagai PR menerapkan strategi perubahan isu dengan pilihan strategi respon dinamis, yang dimana pada strategi respon dinamis ini lebih mengantisipasi dan mengusahakan untuk membentuk arah keputusan kebijakan publik dengan menentukan bagaimana kampanye melawan isu akan dilakukan. Dan pendekatan ini juga menjadikan organisasi, perusahaan sebagai pelopor pendukung perubahan. Kemudian, setelah memilih strategi pendekatan respon dinamis, pada perubahan isu ini saya melakukan program tindakan terhadap isu dengan melakukan koordinasi dengan berbagai sumber untuk menyediakan dukungan maksimal agar tujuan dan target dalam pengendalian dan pengelola isu pada kasus ini dapat tercapai.
Di sini saya sebagai PR bekerja sama dengan Ketua DPR RI dan seluruh anggota Dewan DPR RI mengkomunikasikan agar hal tersebut tidak terjadi lagi dan berkomitmen penuh menjalani kegiatan serta aktivitas dalam melakukan rapat paripurna secara profesional dan bertanggung jawab penuh terhadap amanah yang telah diberikan oleh rakyat. Kemudian juga saya sebagai PR melakukan konferensi pers dengan mengundang beberapa awak media untuk mengklarifikasi akan hal kejadian yang telah terjadi pada saat rapat paripurna berlangsung. Dengan memberikan penjelasan melalui media untuk khalayak atau publik bahwa dari kejadian tersebut yang terlihat dari anggota dewan yang tertidur bukan karena rasa bosan dan malas bekerja, tetapi dikarenakan rasa lelah dan kondisi badan yang kurang fit di tengah-tengah menjalani tugas-tugas yang diemban oleh anggota dewan tersebut. Dan berjanji melalui media untuk khalayak atau publik dengan selalu berkomitmen penuh menjalani kegiatan serta aktivitas dalam melakukan rapat paripurna secara profesional dan bertanggung jawab penuh terhadap amanah yang telah diberikan oleh rakyat. Dan pada tahapan terakhir dari evaluasi hasil ini, saya sebagai PR memastikan langkah-langkah pengendalian dan pengelolaan isu dari tahap demi tahapan yang sudah dilakukan terkait isu tersebut sudah berjalan dengan baik dan benar, serta kejadian tersebut dipastikan tidak terulang lagi di kemudian hari. Dengan koordinasi serta kerjasama dari berbagai pihak, seperti Ketua DPR RI, seluruh jajaran anggota DPR RI, dan berbagai awak media. Maka dari isu dan pertanyaan yang beredar di tengah-tengah khalayak, publik, serta masyarakat dapat terjawab bahwa tindakan tersebut tidak disengaja dan tidak diinginkan oleh anggota DPR yang terlihat. Kejadian tersebut murni ketidaksengajaan dan tidak dibuat-buat untuk menjatuhkan citra DPR di mata masyarakat. Untuk itu, saya sebagai PR dan seluruh jajaran anggota DPR RI berkomitmen penuh menjalani kewajiban sebagai wakil rakyat untuk selalu beramanah terhadap tugas dan tanggung jawab yang diemban guna seluruh masyarakat Indonesia dan perubahan demi perubahan dan perkembangan negeri kita tercinta Indonesia Raya. Isu dapat muncul dan berkembang dari berbagai sumber yang tidak diketahui, dan apabila tidak dilakukan penanganan yang tepat dari isu yang telah beredar luas di tengah-tengah masyarakat yang telah terjadi di sebuah perusahaan organisasi, maka akan terjadi sebuah krisis yang dapat menjatuhkan citra dan reputasi suatu perusahaan. Langkah-langkah pengendalian dan pengelolaan isu dengan berbagai langkah serta tahapan seperti identifikasi isu, analisis isu, strategi perubahan isu, serta program tindakan terhadap isu. Dan kemudian pada tahap akhir yaitu evaluasi hasil. Untuk itu, saya Widya Mutiara 2119249 yang telah menguraikan dan menjelaskan pemulihan citra dan reputasi terkait isu yang terjadi serta menjelaskan langkah-langkah pengendalian dan pengelolaan isu guna memenuhi tugas besar daripada mata kuliah isu dan krisis manajemen. Semoga pembahasan saya dalam video kali ini bermanfaat untuk kita semua dan bisa menjadi sebuah gambaran berbagai persoalan isu yang terjadi di perusahaan, organisasi di sekeliling kita. Untuk itu saya pamit, mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.